Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anak kekasih Tuhan, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Gedangan. Di saat ini di tempat masing-masing. Marilah kita menyiapkan hati kita masuk ke dalam ibadah keluarga. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ada pada kita semua. Amin. Marilah kita awali ibadah keluarga ini dengan bersama-sama memuji kidung jemaat nomor 1, bait yang pertama. Haleluya, pujilah. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati, tunduk kepala, masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, pada malam hari yang indah ini, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sehingga pada saat ini pun kami boleh menikmati hari-hari baru pemberian Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa di surga, seharian penuh kami telah bergumul dengan segala kegiatan-kegiatan dan aktivitas kami masing-masing. Tentunya banyak hal yang kami lakukan, baik melalui tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kami yang tidak melibatkan campur tangan Tuhan. Hal inilah yang menyebabkan kami jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang indah ini, kami memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, agar kami boleh menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini kami serahkan keberadaan masing-masing keluarga, warga jemaat Gedangan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi
agar semuanya dalam kondisi yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan Yesus senantiasa mencurahkan cinta kasih kepada setiap keluarga kami masing-masing. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah keluarga malam hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat pembuka pada ibadah keluarga malam hari ini, mari bersama-sama kita buka di dalam Injil Lukas 21 ayat 5 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ? Akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang banyak dan murid-murid Tuhan Yesus mengagumi bangunan bait Allah yang megah, di mana bangunan itu dihiasi dengan batu yang indah-indah dan berbagai macam persembahan-persembahan ada di situ. Maka berkatalah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa akan tiba saatnya atau harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan berkata bahwa bait Allah akan diruntuhkan? Karena Tuhan mengetahui bahwa umat Israel tidak memahami arti bait Allah yang sesungguhnya. Mereka tidak memuliakan Tuhan dengan roh dan kebenaran, namun justru mereka menganggap Allah yang mereka sembah itu ialah Allah yang diam dan tinggal di sebuah bangunan. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itulah Tuhan akan meruntuhkan bait Allah yang berupa bangunan, supaya umatnya sadar bahwa Allah yang mereka sembah itu bukan Allah yang diam dan tinggal di dalam sebuah bangunan, melainkan Allah yang senantiasa berkarya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang indah tadi, mari bersama-sama kita sambut dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 457, bait yang pertama, Ya Tuhan tiap jam. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman pada ibadah keluarga malam hari ini saya ambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. Namun sebelum kita membaca bagian dari sabda Tuhan di Alkitab, marilah kita bersatu di dalam doa mohon terang. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, Bapa yang maha kasih, Bapa yang senantiasa menyapa umat-Nya melalui sabdanya di dalam Alkitab. Perkenankanlah saat ini kami memohon kehadirat-Mu, kuasa Roh-Mu yang kudus, menuntun kami untuk bersama-sama menghayati sabda Tuhan di dalam Alkitab. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami. Di dalam nama Dia Sang Juru Selamat, kami berdoa dan mohon terang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita baca 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nats bacaan 1 Korintus 3 tadi saya ambil dari ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti pada ayat pembuka, bahwa salah satu misi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah meruntuhkan bangunan bait Allah. Karena kekristenan bukanlah bangunan, kekristenan bukanlah baju, tetapi kekristenan adalah hidup kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan gereja yang indah-indah yang diinginkan Tuhan, melainkan begitu pentingnya kita membangun roh kemanusiaan, karena manusia adalah makhluk yang paling mahal di muka bumi ini. Karena di dalam tubuh manusialah roh Allah tinggal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin inilah jawaban dari situasi yang kita hadapi sekarang ini. Banyak hal atau pelajaran yang dapat kita ambil dari situasi stay at home karena pandemi corona ini. Sampai saat ini kita masih mengadakan ibadah di rumah-rumah. Seperti saat ini yang kita lakukan, tentunya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, masih mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Demikian halnya seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajar di bawah pohon, di tepi sungai, bahkan di rumah-rumah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti ayat pembuka, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia, salah satu misinya adalah untuk meruntuhkan bait Allah yang berupa bangunan. Karena begini firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia karena mengetahui bangsa Israel belum menyadari arti bait Allah sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti saat ini, seperti yang saya alami juga Bapak, Ibu, semenjak adanya ibadah di rumah, kami sungguh merasakan adanya cinta kasih di dalam keluarga. Tentunya Bapak, Ibu, Saudara sekalian juga merasakan hal yang sama. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus, yang merupakan jawaban dari situasi saat ini, di mana para orang-orang yang sudah tua dalam keadaan sulit untuk bisa beribadah di gedung gereja. Dengan adanya gereja Tuhan yang datang di rumah-rumah kita, maka semua dari anggota keluarga kita, baik yang setia, yang artinya rajin ke gereja ketika gereja masih dibuka, ataupun yang tidak, semuanya merasakan sentuhan kasih Tuhan, karena gereja saat ini ada di rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah pentingnya kita harus merawat tubuh kita, karena tubuh kita adalah bait Allah yang sejati, di mana roh Allah tinggal di dalam tubuh kita. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak juga adik-adik, dalam situasi pandemi corona ini, para kesehatan juga pemerintah menghimbau supaya kita senantiasa merawat tubuh dengan baik. Karena itulah Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, jika tubuh kita sehat, ya, karena itu merupakan bangunan bait Allah yang sejati, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan, dapat menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dapat kita ambil
pelajaran yang dapat kita petik dalam situasi pandemi corona, di mana gereja Tuhan senantiasa hadir di rumah kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita mensyukuri hikmat dari situasi pandemi ini. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, di dalam namamu yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas kehadirat-Mu. Kami yakin dan percaya saat ini Engkau melawat kami semua di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Engkau senantiasa memberikan sentuhan kasih terhadap bait Allah yang sesungguhnya, ialah tubuh kami. Untuk itu Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa menjaga bait Allah yang sesungguhnya, baik secara fisik kami yang kelihatan maupun roh kami yang tinggal di dalam tubuh kami, sehingga kami mampu memelihara, menjaga tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami. Setiap apa yang kami lakukan senantiasa hanya di dalam namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami saat ini di rumah kami masing-masing Tuhan, tentunya dalam situasi yang seperti ini. Semuanya mengalami kesulitan baik secara ekonomi, mental ataupun yang lain-lain. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kami yakin dan percaya kami senantiasa meletakkan segala permasalahan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami senantiasa melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami mungkin yang saat ini mengalami kekurangan, baik secara materi maupun hal-hal yang lainnya. Kiranya Tuhan senantiasa mencukupkannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan, yaitu Bapak Pendeta Noven, Bapak Ibu Penatua Diaken, Bapak Ibu atau saudara-saudara sebagai pandu puji, juga saudara-saudaraku yang lain sebagai multimedia, sehingga dapat terselenggaranya ibadah online seperti saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semua di dalam pelayanan maupun di dalam keluarga kami masing-masing. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, sehingga Tuhan memberikan hikmat atas mereka, dapat menyelesaikan masalah pandemi corona ini dengan baik. Atas hikmat-Mu ya Tuhan, kiranya situasi yang seperti ini segera berlalu dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah keluarga ini. Kiranya Tuhan memberkati. Kami naikkan doa kami yang kurang sempurna ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Kidung Jemaat nomor 241 bait 1 dan 2. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkah dari Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus, kiranya ada pada kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup dengan memuji Kidung Pasamuan Jawi angka 260 ayat ingkang kaping sepisan tentrem raharjo.